Kejaksaan Negeri Kejari Jombang resmi menetapkan Ponco Mardiutomo, mantan Kepala Cabang Bank UMKM Jawa Timur wilayah Jombang sebagai tersangka. Penetapan status tersebut didasarkan dari hasil penyelidikan dan ditemukannya dua alat bukti yang cukup, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Saksi Pidana Kasus Kejari Jombang, Ananto Tri Sudibyo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jatim, Anggit Pujiwidodo. Rekan Anggit, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Alinda di studio. Perkembangan baru dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan bibit porang di perusahaan umum daerah Rumda Perkebunan Panglungan Jombang menyeret satu nama lagi ke meja hukum. Kejaksaan Negeri Jombang resmi menetapkan Ponco Mardiutomo, mantan Kepala Cabang Bank UMKM Jawa Timur wilayah Jombang sebagai tersangka. Penetapan status tersebut didasarkan pada hasil penyelidikan dan ditemukannya dua alat bukti yang cukup, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jombang, Ananto Tri Sudibyo, yang menjelaskan bahwa Ponco yang menjabat pada periode 2019 sampai 2022 dinilai lalai saat melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh Cahya Fari, tersangka utama dalam kasus ini. Ponco disebut tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk kelalaiannya yakni tidak melakukan survei kelayakan atas pengajuan kredit tersebut. Meski belum ditemukan bukti transfer dana dari Fajri ke Ponco, penyidik meyakini bahwa tindakan Ponco telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kelalaian dianggap memberikan keuntungan bagi Fajri secara tidak langsung. Meski tidak memperkaya diri sendiri, namun perbuatan Ponco masuk ke dalam unsur pasal 2 Undang-Undang Tipikor karena menyebabkan orang lain memperoleh keuntungan secara tidak. Kejaksaan juga belum mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang akan ditetapkan sebagai tersangka lantaran masih fokus pada pemberkasan dua tersangka utama. Ananto menyampaikan bahwa dalam perkara korupsi, pelaku tidak mungkin hanya satu. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Ponco memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan kredit di tingkat cabang. Namun, ia tetap memproses pengajuan kredit dari Perumda Panglungan meskipun tidak memenuhi syarat yang berujung pada kerugian negara. Lebih lanjut, penyidik mengindikasikan adanya manipulasi data dalam proses pengajuan kredit. Ponco diduga melakukan rekayasa laporan agar pinjaman bisa dicairkan meski Perumda tidak layak mendapatkan pembiayaan. Hasil temuan Kejari juga menunjukkan bahwa dana pinjaman tersebut pada akhirnya digunakan oleh Fajri untuk membayar hutang pribadinya di tahun 2020. Atas dasar itu, penyidik berupaya menelusuri dan mendorong upaya pengembalian kerugian negara. Kejaksaan menegaskan bahwa dalam perkara korupsi tidak hanya pelaku secara aktif melakukan tindakan pidana yang bisa dijerat hukum. Kelalaian dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan kerugian negara atau memperkaya orang lain pun termasuk ke dalam ranah pidana. Atas perbuatannya, Ponco dijerat dengan pasal 2 Jo pasal 18 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP serta subsidiar pasal 3 lebih ancaman hukum penjara lebih dari 9 tahun. Demikian rekan Alinda yang bisa saya sampaikan. Anggit Pujiwidodo dari Jombang mengabarkan. Terima kasih. Kembali ke studio. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.